Halo Sahabat Tech, selamat datang kembali di channel YouTube Tech ID. Jadi gini Sahabat Tech, baru-baru ini Realme tuh meluncurkan handphone terbarunya yang menyasar ke entry level. Namanya Realme C11. Nih dia nih handphonenya nih, Realme C11. Terus dia tuh punya ukuran layar 6,5 inci dengan aspek rasio 20:9. Nah, cukup panjang juga sih ya. Terus ada lagi nih spesifikasi intinya menggunakan prosesor Helio G35. Terus versi yang saya pegang itu memiliki kapasitas RAM 2 GB serta penyimpanan internal 32 GB. Nah itu tuh semuanya diperkuat oleh baterai yang ukurannya cukup besar sih Sahabat Tech, yaitu 5000 mAh. Nah, penasaran nggak? Kalau penasaran, ikutin terus video ini sampai selesai Sahabat Tech. Ayo! Jadi seperti yang saya telah katakan nih Sahabat Tech, layar Realme C11 itu mengusung ukuran 6,5 inci serta aspek rasio 20:9, sehingga lebih mudah memegangnya meski layarnya besar Sahabat Tech. Tetapi karena ini termasuk ke dalam entry level nih, jadi resolusi layarnya tidak terlalu tinggi, yaitu 720 x 1560 pixel. Tapi untungnya teknologi layar yang digunakannya itu adalah IPS. Ya jadi masih untung lah warnanya bisa cerah gitu Sahabat Tech. Terus kita melihat desainnya nih. Saya tuh hampir nggak yakin kalau ponsel ini tuh masuk ke dalam entry level. Karena bodi belakangnya tuh dirancang cukup menarik perhatian. Di bagian belakangnya mirip aluminium brush sehingga terlihat lebih premium lah ya untuk sekedar entry level. Terus jika dilihat dari dekat nih Sahabat Tech, alur-alur kecil pada ponsel ini berbentuk gelombang. Di bagian belakangnya ada pula garis tebal yang membentang dari modul kamera itu ke arah bawah Sahabat Tech. Hal ini menjadikan desain Realme C11 tidak monoton. Karena tidak terbuat dari bahan glossy atau ya mengkilap. Jadi ini kalau kayak saya pegang nih belakang ini itu nggak ada noda sidik jari Sahabat Tech. Enak kan? Oke Sahabat Tech, berbicara soal desain nih, ini nih keseluruhan bodinya terbuat dari plastik. Cuman ntar dulu, biarpun plastik ya nggak kerasa murahan. Soalnya ini padat dan kokoh nih, lihat nih. Tuh padat Sahabat Tech. Mantep sih, saya suka sama desain ini nih. Oh di sampingnya dirancang agak bersudut. Mungkin Realme berniat agar tampilannya lebih premium. Tetapi sayangnya sudut ini tidak terlalu tampak jika tidak dilihat dari dekat Sahabat Tech. Tombol daya dan tombol volume keduanya terdapat di sisi kanan. Sedangkan bagian bawahnya terdapat port jack 3,5 mm, lubang mikrofon, port USB, dan lubang speaker. Realme mendesain port pada C11 dengan desain micro USB, bukan Type-C. Jadi menurut saya agak ketinggalan zaman sih. Tray kartu SIM dan micro SD ada di sebelah kiri ponsel. Realme C11 mengusung slot kartu SIM ganda yang berguna untuk berbagai keperluan. Untungnya slot micro SD ini tidak memiliki desain hibrida. Oleh karena itu nih Sahabat Tech, kamu masih dapat memasukkan kartu micro SD meski kedua slot kartu SIM sedang digunakan. Oke Sahabat Tech, tadi kan saya udah membahas soal desainnya nih Realme C11. Sekarang saya mau mengulas soal performanya. Seperti yang tadi saya bilang nih, ini nih menggunakan prosesor MediaTek Helio G35. Terus RAM-nya itu 2 GB, sedangkan penyimpanan internalnya sebesar 32 GB. Terus kalau sistem antarmukanya dia menggunakan Realme UI versi 1.0 dengan basis sistem operasi Android 10 Sahabat Tech. Nanti saya akan menjalankan benchmark. Nah untuk membandingkannya biar bisa tahu gitu, saya membandingkan dengan Samsung Galaxy M11. Kenapa saya membandingkan dengan Samsung M11? Karena antara Samsung Galaxy M11 sama handphone ini nih, Realme C11 itu sama-sama entry level. Benchmark pertama yang saya jalankan adalah 3D Mark. Sebagai informasi nih Sahabat Tech, benchmark ini berguna untuk mengukur kemampuan CPU dan GPU dalam mengolah gambar saat bermain game. Dalam 3D Mark terlihat bahwa C11 lebih unggul jika dibandingkan dengan M11, yaitu 851 poin. Sedangkan M11 mendapatkan skor 818 poin. Pada pengujian Slingshot Unlimited,
C11 mendapatkan skor 908, sedangkan M11 mendapatkan skor 822 poin. Pada pengujian 3D Mark yang lainnya, Realme C11 masih tetap unggul dibandingkan dengan Galaxy M11. Lihat deh grafik ini sahabat tech. Benchmark selanjutnya yang saya gunakan adalah PCMark. Aplikasi ini berguna untuk menilai seberapa andal perangkat ketika digunakan pada kegiatan sehari-hari. Pada pengujian PCMark Work 2.0, seluruh pengujian dimenangkan oleh Realme C11. Skor keseluruhan C11 adalah 5.988 poin, sedangkan M11 memiliki skor sebanyak 4.667 poin. Pada pengujian PCMark Computer Vision, Galaxy M11 memiliki keunggulan lebih baik jika dibandingkan dengan Realme C11. Meski demikian nih sahabat tech, skor keseluruhan tetap dimenangkan oleh Realme C11 dengan angka 3.382 poin. Sedangkan Galaxy M11 mencatat dengan skor 3.422 poin. Agar dapat mengetahui performa memori internalnya, saya menjalankan pengujian PCMark Storage. Pengujian di sini dimenangkan oleh Galaxy M11 ketimbang Realme C11. Misalnya, pada percobaan sequential write tertulis bahwa kemampuan M11 adalah 114 MB per second, sedangkan C11 cukup jauh di bawahnya dengan 85 MB per second. Skor keseluruhan dari PCMark Storage adalah 4.745 poin untuk C11 dan 7.060 poin untuk M11. Tidak ketinggalan juga saya memainkan game PUBG Mobile. Secara default, pengaturan grafik pada game ini adalah smooth atau yang paling rendah sahabat tech, serta refresh rate yang medium lah ya, tengah-tengah itu medium. Selama permainan saya merasa ada beberapa kali gangguan lagging. Meski demikian, game masih terasa terhibur saat bermain game ya. Enak-enak aja sih biarpun ada lag ya. Selang bermain sekitar 15 menit, bodi belakang C11 mulai terasa hangat. Namun tidak terlalu mengganggu sih meski saya bermain hingga berdurasi 1 jam. Tetapi setelah saya bermain selama 1 jam main PUBG, itu saya merasakan respon layar sentuhnya agak berkurang sahabat tech. Oke sahabat tech, tadi saya udah membahas soal performanya. Sekarang saya mau membahas kameranya nih. Kamera belakang dari C11 ini memiliki konfigurasi 2 kamera. Nah, kalau kamera utama itu memiliki sensor sebesar 13 megapiksel. Terus kamera kedua itu berguna untuk depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel sahabat tech. Terus nih enaknya nih ada pilihan zoom ya. Zoomnya sih zoom digital ya. Zoomnya itu bisa 2 kali sampai 4 kali ya, maksimalnya 4 kali sahabat tech. Warna yang dihasilkan kamera belakang cukup bagus untuk ponsel di kelasnya nih. Tetapi ketajaman tidak terlalu baik karena tekstur pada subjek kurang jelas, terutama pada daun-daun sahabat tech. Meski demikian, performa auto exposure terlihat cukup baik karena awan di bagian langit terlihat jelas. Sebagai informasi nih, keadaan awan saat saya memotret memang hanya sedikit. Namun, kamera belakang Realme C11 mampu menampilkannya sahabat tech. Selanjutnya, saya memotret menggunakan zoom digital 2 kali. Warna yang dihasilkan masih cukup bagus seperti ketika saya memotret tanpa menggunakan zoom. Tetapi tekstur pada subjek agak sedikit menurun jika dibandingkan dengan memotret tanpa zoom. Performa auto exposure masih berkualitas bagus karena awan-awan tipis di langit masih terlihat. Zoom maksimal pada kamera belakang Realme C11 adalah 4 kali. Pada tingkat zoom ini, ketajaman menurun secara signifikan sahabat tech. Warna yang dihasilkannya tidak lagi secerah ketika saya memotret tanpa menggunakan zoom. Awan tipis di langit sekarang tidak lagi terlihat sahabat tech. Meski demikian, kamera Realme C11 tidak menampilkan gangguan color fringing atau pergeseran warna pada tepi subjek. Kalian pasti sudah pada tahu jika kamera depth sensor itu berguna untuk menampilkan efek bokeh di belakang subjek utama. Meski ada sedikit gangguan di pinggiran tangan saya, tetapi secara keseluruhan saya puas dengan hasil bokeh yang diberikannya. Oh iya sahabat tech, kamu juga dapat menyesuaikan hasil bokehnya loh. Sekarang saya ingin menjajal kamera belakang Realme C11 saat malam hari. Hasil dari fitur night mode ponsel ini memang cukup ampuh untuk menghilangkan noise. Tetapi sayangnya ponsel ini menganggap detail pada foto sebagai gangguan noise yang berujung pada penurunan ketajam hasilnya. Night mode ini menggunakan crop sensor untuk stabilisasi, mengingat proses exposure membutuhkan waktu di atas 1 detik. Sahabat tech, tadi kan saya udah menjelaskan seputar performa kamera belakang ini nih, C11. Sekarang nggak lupa saya ingin membicarakan seputar kamera depannya nih. Nih kamera depan di sini nih. Dia pakai notch itu, ini kameranya berukuran 5 megapiksel. Oh ya ini,
Kalau Realme ini menyebut notch ini sebagai mini drop karena dia nggak gede-gede banget sih. Tuh lihat tuh di sini. Sengaja saya melakukan selfie dengan membelakangi cahaya matahari. Hasilnya cukup memuaskan karena wajah saya terlihat terang tetapi tanpa gangguan overexposure. Ini berarti performa HDR kamera depan C11 dapat diandalkan. Layar belakang tembok tempat saya memotret selfie juga terlihat dengan jelas. Lihat ya tuh fotonya tuh. Meski bagian langit mengalami gangguan exposure, hasil ini tergolong baik untuk sebuah kamera entry level. Salah satu fitur unggulan lainnya dari C11 adalah baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Ketika saya uji daya tahan baterainya menggunakan PC Mark, kapasitas baterai pada ponsel ini bertahan hingga 10 jam 20 menit. Sedangkan dengan kapasitas baterai yang sama nih sahabat tech, Galaxy M11 mampu bertahan hingga 11 jam 45 menit. Selain menggunakan benchmark, saya juga ingin mengetahui seberapa besar kapasitas yang digunakan saat bermain game berat kayak PUBG Mobile. Terus saya pernah main nih selama 1 jam gitu. Nah itu berkurang sekitar 9% sahabat tech. Terus kalau dihitung-hitung kalau 1 jam berkurang 9%, jadi sahabat tech itu kalau dari 100 sampai 0% itu sekitar 10 jam. Nah main 10 jam dah tuh main PUBG. Puas-puas dah tuh. Terus abis main PUBG saya menguji baterainya dengan menonton film streaming, streaming online. Nah saya tuh nonton film yang sekitar 2 jam lebih dikit banget sahabat tech. Nah selama 2 jam itu saya nonton streaming, baterainya ini berkurang cuma 17%. Irit juga sih sahabat tech. Nah oke sahabat tech, saya juga pernah melakukan video konferensi lewat aplikasi Zoom ya. Biar gini-gini saya pernah video konferensi nih. Terus itu saya meeting dah tuh pakai video ya, pakai Zoom selama 1 jam. Nah baterainya ini berkurang itu sebesar 12%. Nah sekali lagi ini tuh irit, 1 jam berkurang cuma 20%. Pakai aplikasi Zoom, pakai video konferensi sahabat tech. Realme C11 hadir dengan pengisian baterai atau charger berdaya 10 watt. Saya sempat mencatat proses pengisian baterainya nih sahabat tech. Selang 10 menit mengisi, baterainya itu terisi sebanyak 7%. Sedangkan seketika dia mengisi selama 30 menit, terus baterai C11-nya itu terisi sebanyak 20%. Nah, terus saya catat lagi nih. Terus ada dia 1 jam pengisian. Kapasitas baterai yang terisi adalah 40%. Nah, untuk dari 0 sampai 100%, Realme C11 memerlukan waktu 2 jam 54 menit. Ya lumayan lama juga sih sahabat tech. Jadi kesimpulannya sahabat tech, saya cukup seneng sih sama performa Realme C11 ini. Karena dia tuh performanya kalau pakai buat sehari-hari cukup bisa ya diandalkan lah ya. Terus kalau pas main PUBG agak ngelek-ngelek dikit ya bisa dimaafkan, mengingat ini tuh ponsel entry level sahabat tech. Nah terus nih soal kameranya, ini ada 2, yang satu buat depth sensor. Nah saya suka kameranya, kenapa? Soalnya ia tuh bener-bener bisa hampir sempurna antara memisahkan subjek utama ya saya tadi di foto sama belakang-belakang, bisa di background, bisa di blur atau bahasanya bokeh sahabat tech. Terus sama desainnya nih saya seneng banget tuh, lihat tuh. Kayak handphone menengah. Ini kan handphone entry level, jadi karena desainnya bagus itu enggak kayak desain entry level sahabat tech. Terus harganya itu kan dia ada 2 versi. Versi pertama dia memiliki RAM sebesar 2 GB serta penyimpanan internal sebesar 32 GB. Nah, versi kedua dia menggunakan kapasitas RAM 3 GB. Terus kapasitas penyimpanan internalnya ya 32 GB juga sahabat tech. Sekarang saya mau ini informasi seputar harga. Kalau harganya itu yang versi ini nih yang saya pegang, versi RAM 2 GB, harganya itu 1.599.000 atau 1,6 juta kurang 1.000 rupiah sahabat tech. Terus yang kapasitas RAM 3 GB itu harganya 1.699.000 atau 1,7 juta kurang 1.000. Nah tuh kayak gitu tuh ya, murah juga sih. Oke sahabat tech, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada saran sahabat tech silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa juga sahabat tech ini yang belum itu subscribe
channel ini. Jangan lupa juga klik tombol lonceng sama share sebanyak-banyaknya. Wow, hampir kelempar sahabat tek. Oke, dadah sahabat tek.